Selamat pagi teman-teman kerabat, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan melakukan olahraga menggunakan tempat di sekitar. Jadi teman-teman bisa lihat tempatnya tidak terlalu luas. Media yang saya gunakan berupa tempat duduk dari beton. Sekarang kita akan melakukan olahraga dengan jinjitan tumit kaki. Kedua ujung kaki kanan dan kiri berada pada posisi tanah dan lakukan posisi seperti yang saya peragakan dengan memegang tempat duduk dari beton. Dan jagalah keseimbangan dari tubuh kita ketika berada pada posisi menjinjitkan kaki sebelum melakukan gerakan lebih lanjut. Nah, untuk pertama kali lakukan tekanan, tambahkan tenaga sedikit pada tangan. Selanjutnya tekan tempat duduk dengan secara pelan-pelan sambil merasakan otot-otot yang bergerak pada lengan kanan dan juga lengan kiri. Seterusnya lakukan perubahan tempat tangan yang tadinya di belakang ujung tempat duduk, sekarang di depan. Nah, setelah melakukan sekian gerakan naik turun dengan memperhatikan perhatian kita pada otot-otot di pinggang dan di pinggul. Jadi rasakan gerakan saat melakukan bungkukan baik dengan menggunakan ujung tempat duduk ataupun di depannya. Dan selanjutnya melakukan gerakan lari di tempat tetap menggunakan tumit kaki, kedua ujung kaki menyentuh pada tanah. Lakukan tundukan sekali-sekali ke depan untuk merasakan otot-otot yang bergerak pada pinggang termasuk juga pinggul. Sekian detik kita melakukan, mungkin sebelum 1 menit pun merasakan gerakan ini dengan merasakan otot-otot pada paha termasuk juga tumit akan terasa agak pegal. Gerak berikutnya melakukan putaran. Jadi tumit kaki sekali lagi tetap berada pada ujung kaki, tetap berada pada tanah seperti kita melakukan gerakan lari. Dan sekali ketika sudah merasa kaki pegal, paha dan otot pada betis itu pasti akan terasa pegal. Ya, kenapa? Karena tekanan tubuh kita sepenuhnya ditopang oleh otot-otot paha termasuk juga otot-otot tumit. Dan setelah itu tambahkan kombinasi kembali, selama ini masih pemanasan. Dan selanjutnya ketika terasa sudah agak panas, lakukan gerakan dengan memegang pada tempat duduk, kita lakukan gerakan kombinasi seperti tadi, dan otot-otot paha dan pada tumit itu akan terasa sedikit pegal. Nah, kalau untuk gerakan selanjutnya diusahakan agak dipaksa sedikit, karena saya sendiri mungkin sering melakukan gerakan ini juga pasti akan terasa sakit, apalagi teman-teman kerabat yang belum pernah. Setelah terasa agak nyaman, kita gerakkan pinggang, pinggul dengan seperti peragaan yang saya bawakan secara pelan-pelan. Selanjutnya setelah kita terasa agak nyaman, lakukan gerakan agak cepat. Jadi durasinya kapan kita harus melakukan gerakan cepat dan pelan kita yang mengatur, sambil tetap mengontrol otot-otot yang terasa pada paha dan juga pada tumit. Gerakan ini kelihatannya sangat-sangat simpel. Jadi istilah saya inisiatif berolahraga. Selama kita ada goal untuk keinginan berolahraga, banyak cara dapat dilakukan, baik dengan senam yang saya bawakan sebelumnya pada video-video yang telah terposting di YouTube. Itu banyak cara, senam-senam simpel terkait, artinya setiap gerakan dengan gerakan lainnya tersebut ada korelasinya dengan pinggang, pinggul termasuk juga lengan. Olahraga seperti ini karena inisiatif saja, karena keinginan untuk tubuh agar tetap bugar dan sehat. Nah, usia-usia yang sebaiknya melakukan senam seperti ini antara usia 40 ke atas, apalagi yang sudah menjelang 50. Kenapa saya katakan 40-an ke atas? Di usia-usia tersebut sudah akan menjelang usia-usia menginjak pertengahan abad, atau 40 ke atas menjelang 50, apalagi 50 selanjutnya untuk ke atas. Otot-otot kita akan termasuk juga tulang-tulang pasti akan merasa kendor
karena pertambahan usia. Secara alami setiap orang akan mengalami itu. Nah, untuk tidak putus asa, artinya menurut hemat pada pandangan saya, ketika mengkonsumsi makanan dengan vitamin dan lain sebagainya, mungkin 4 sehat 5 sempurna, serta dengan kesiapan tidur yang bagus dan sebagainya, rupa-rupanya kurang fit juga, kurang komplit kalau tanpa digerakkan. Nah, timbunan dari sisa-sisa makanan ataupun panas tubuh kita kurang stabil ya, sehingga diperlukan suatu cara untuk menggerakkan otot walaupun tidak terlalu keras. Nah, sekarang saya peragakan ini, gerakan seperti sekarang ini sering saya buat pada video-video sebelumnya, yaitu adalah gerakan untuk pinggang dan pinggul. Kita perhatikan ujung kaki tetap menyentuh ke tanah keduanya, baik kanan dan kiri. Nah, selanjutnya dilakukan posisi seperti saya peragakan. Jadi tolak ukur poin pada gerakan ini merasakan otot-otot pada pinggang dan pinggul. Teman-teman kerabat semua, juga pada video-video sebelumnya saya telah share atau berbagi pengalaman. Kurang lebih 10 tahun yang lalu saya mengalami sakit pinggang yang cukup lumayan, sekitar hampir 6 bulan, dan setiap 2 minggu datang atau pergi ke fisioterapi. Nah, jelas dengan datang ke suatu ahlinya fisioterapi, hanya di sana dilakukan suatu pemanasan otot dan saya diskusi. Kebetulan ketemu sama teman seprofesi dulu di zaman bujang, yaitu dari Kalimantan, bekerja di Bali, melakukan pekerjaan fisioterapi. Artinya dia bekerja dengan orang lain, dan kita lama diskusi. Setelah kita diskusi, kesimpulannya sampai di rumah saya lakukan cobaan dengan inisiatif, dengan motivasi tersendiri ingin sembuh, agar tidak setiap 2 minggu datang. Ya jelas saja dengan 2 minggu itu memerlukan waktu juga, termasuk juga biaya. Di saat itu sekitar pembayarannya 45.000 kali 6 bulan, dan kalau saya tidak mempunyai satu cara, mungkin sampai sekarang saya tidak dapat atau melakukan olahraga seperti teman-teman lihat di sosial media, baik saya menggunakan Minda Samsa sebagai partnernya melakukan tendangan, pukulan, termasuk juga senam-senam yang lainnya. Nah, kembali ke poin pada tayangan video. Setelah itu kita lakukan angkatan yang saya peragakan. Semua tolak ukur gerakan di senam ini adalah untuk penguatan otot-otot paha, tumit, serta pinggang dan pinggul. Juga agar menjadikan elastisitas gerakan otot-otot dari tubuh kita, baik dari lengan, di dada, di pinggang, di pinggul. Di usia-usia yang sudah menjelang 50 ke atas ataupun 40 ke atas, sangat-sangat baik bagi pengalaman saya. Nah, gerakan ini juga kalau kita lihat sangat-sangat simpel, tetapi karena kita menjinjitkan kaki dan juga menggerakkan tangan ke depan, menjulurkan tangan, kemudian setelah itu ditarik, yang kita rasakan pada otot pinggang dan pinggul ini cukup menguras tenaga, dan suhu tubuh kita akan tetap panas atau cepat mengeluarkan keringat, sebab tenaga yang terolah pada tangan dan dada, termasuk juga karena kita menekan otot-otot yang ada pada tumit, juga yang ada pada paha, ditambah dengan kita bergerak. Nah, kombinasi otot-otot keduanya ini bereaksi ke otot sehingga gerakan napas akan menjadi lebih cepat terpacu. Dengan demikian, aktifnya terus otot-otot bergerak, napas juga akan terpacu, membuat suhu tubuh cepat menjadi naik sehingga berkeringat. Sekarang gerakannya agak ringan. Kembali melakukan gerakan seperti lari di tempat. Untuk fase selanjutnya ini saya menggunakan pegangan tangan pada ujung ataupun pada pinggiran tempat duduk ya, karena sudah sangat terasa sekali dengan waktu sekian menit ini, mungkin sekitar 8 menit dan sudah jalan, akan sangat terasa pegal-pegal pada otot-otot tumit, termasuk juga paha dan pinggang. Nah, bagi teman-teman kerabat yang ingin mencoba, artinya gerak-gerakan ini tidak mesti dari awal yang saya peragakan sampai detik sekarang saya hitung udah 10 menitan,
tidak mesti harus full 10 menit. Nah, bisa dilakukan jeda mungkin mengasuh sebentar, dan selanjutnya saat kondisi tubuh dan juga otot-otot tidak begitu pegal bisa dilanjutkan dengan gerak-gerakan yang lainnya. Jadi dengan penayangan video atau pengambilan gambar yang hanya saya ambil dari HP, keinginan besar untuk berbagi pengalaman yang positif kepada teman-teman kerabat semeton semua. Jadi minta maaf gambarnya kurang bagus, termasuk juga cara pengambilannya. Semuanya terekam atau gambar diambil oleh sendiri, jadinya tanpa menggunakan siapa-siapa atau bersama-sama siapa. Setiap melakukan olahraga karena hal-hal yang positif ingin saya berbagi kepada teman-teman kerabat semeton semua. Nah, selanjutnya ini kembali gerak-gerakannya dari tadi adalah hampir bolak-balik seperti itu, yang tujuannya untuk penguatan otot-otot paha, tumit, pinggang, pinggul akan sangat terasa sekali. Nah, kalaupun teman-teman kerabat semeton tumben atau sama sekali melakukan ini, pasti kita diyakini itu otomatis dengan waktu 2 menit atau terkadang 1 menit aja sudah terasa pada otot-otot di tumit dan di paha. Itu akan pengaruh juga dengan perhatian kita terfokus ke sana. Seharusnya kita tidak memikirkan pegal-pegal pada kaki, pada paha, ya, terutama di tumit itu. Namun karena tumben melakukan, ya, akhirnya kita akan terpotong konsentrasi atau fokus kita akan agak kabur. Tetapi tidak masalah karena kita pemula. Selanjutnya kembali lakukan gerakan sedikit, kita seperti bergoyang. Ini tidak lain saya andaikan seperti naik sepeda, seperti mengayuh sepeda. Saat kita menekan paha atau kaki kanan, seperti gerak sekarang ini, kita tekan kanan tambahkan tenaga sedikit, kemudian yang di kiri juga sama. Ketika sudah suasananya agak bagus, boleh saja ditambahkan kecepatan atau speed di secepat-cepatnya, ataupun kita yang mengatur kondisinya. Nah, seandainya dalam kondisi sekian menit terasa agak capek ataupun pegal-pegal pada tumit, pada paha, termasuk juga pinggul, napas yang mungkin kurang teratur, kita bisa jeda sebentar atau istirahat. Nah, selanjutnya lakukan gerakan seperti yang saya peragakan dengan sangat simpel. Jadi beberapa video senam selalu saya mengatakan, jadi gerakannya sebenarnya sangat-sangat simpel, sedikit akan tetapi ada korelasinya dengan otot-otot, baik itu paha, di tumit, di pinggang, di pinggul. Dapat saya simpulkan dari beberapa video senam yang sering saya tampilkan, olahraga untuk menggerakkan otot, baik itu di kaki, di tumit, pada lengan, tangan, dan organ-organ lainnya tidak selalu juga harus dilakukan di tempat yang luas. Artinya harus lari ke lapangan 10 kali, 20 kali, ataupun dengan gerak-gerakan yang lainnya. Namun karena inisiatif dan motivasi berolahraga di tempat pun, dari tadi teman-teman kerabat bisa perhatikan, saya hanya berada pada lingkungan mungkin tidak lebih dari gerakan ini adalah 2 meter persegi. Di tempat yang kita gunakan 2 meter persegi, tidak terlalu luas. Namun banyak gerakan yang telah teman-teman kerabat saksikan untuk melakukan otot-otot agar dapat selalu bergerak, sehingga dengan rutinnya otot-otot bergerak, jadi hubungan antara otot satu dengan yang lainnya, baik dari kaki sampai ke tangan, leher, dada, serta pinggang, pinggul, menjadi interaksi yang bagus. Moto kita berolahraga untuk memotivasi diri memang kelihatannya tidak semua orang bisa melakukan gerakan olahraga dengan sendiri, terkadang juga malas, enggan. Makanya banyak kita perhatikan teman-teman kerabat datang ke tempat gym ataupun ke keramaian yang lainnya agar ada komunikasi di antara satu dengan lainnya. Untuk melakukan kegiatan olahraga kesendirian di rumah diperlukan suatu cara, jadi suatu goal pada pikiran agar tidak merasa sendirian,
tidak merasa putus asa dan sebagainya. Kembali coba saya ini dengan pun gerak-gerakan tadi saya sudah hitung pada ini 15 menit berlalu, ya cukup lumayan. Kaki-kaki ini akan sangat-sangat terasa pegal, pasti itu terasa pegal. Untuk teman-teman dan kerabat seandainya ingin mencoba hal tersebut, dilakukan sedikit jedanya dengan bisa merubah gerakan, masih tetap tinggal di tempat ataupun mungkin istirahat duduk sebentar. Nah, kalau ingin dipaksakan sedikit dengan jeda tersebut adalah melakukan gerakan dengan pelan, artinya tidak memicu gerakan semakin cepat. Tangan saya tunjuk ini pada paha, ini sudah terasa sangat pegal sekali dan keringat sudah mulai agak kelihatan basah-basah pada tubuh lengan kanan dan juga pada leher, apalagi di kondisi di tengah tubuh, terutama di dada, ya cukup berkeringat. Untuk usia, kalau saya sekarang sudah mencapai 58 tahun, berkali-kali saya katakan saya tidak menutupi usia, sudah mencapai 58 tahun, saya berusaha untuk melakukan satu gerakan di pagi hari ataupun sore hari. Nah, kalaupun itu sibuk, ya jelas kalau pagi kita nggak bisa, mungkin sorenya kita lakukan. Nah, sekarang ini ada gerakan tambahan. Jadi pada senam terobosan sudah beberapa video saya berbagi pengalaman. Senam yang telah terlewatkan tadi menambahkan tenaga sedikit saja pada tangan, kemudian kita gerakkan, menarik napas dari bawah pusar, tahan di dada sebentar, kemudian selanjutnya dikeluarkan secara perlahan-lahan, yaitu menambahkan tenaga pada tangan. Nah, berkali-kali saya tunjukkan otot-otot yang terutama pada betis itu sangat akan terasa pegal sekali. Poin yang bagus untuk ini adalah gerakannya seperti naik turun tadi, seperti kita mengayuh sepeda. Nah, gerakan ini kita bisa rasakan pasti di otot-otot pada paha dan betis ini akan terasa pegal sekali. Nah, untuk refresh satu gerak-gerakan yang terakhir, kita bisa pindah, artinya selesai untuk jongkok tadi, cukup lumayan ketahanan tumit atau otot akan pegal. Kita lakukan gerakan tambahan, kalaupun itu tenaga masih fit atau masih bagus, kita lakukan gerakan tambahan seperti mengayuh sepeda juga. Ini persis seperti mengayuh sepeda, hanya posisi kita sedikit agak condongkan ke belakang. Nah, sekalian melatih untuk otot-otot pada perut dan juga otot-otot pada paha. Nah, untuk melakukan gerakan ini, seandainya teman-teman kerabat baru ataupun tidak biasa melakukan gerakan ini, bisa saja dengan sekali angkatan ataupun 2, 5 atau 10 kali. Jangan dipaksakan, namun kalau sudah sering terbiasa beradaptasi dengan gerak-gerakan yang telah lewat tersebut, akan menjadi suatu kesenangan. Kita dapat dengan santai, biasanya kita duduk di tempat duduk pada peragaan ini, namun fungsinya juga hanya bukan sebagai tempat duduk, kita bisa gunakan untuk melakukan satu gerakan walaupun kecil-kecilan. Nah, ini tambahan gerakan yang lain sudah lazim, saya pasti, ataupun teman-teman sering melihat olahraga baik di TV, di YouTube, di sosial media, dan sebagainya. Gerak-gerak ini adalah sudah lazim, terutama yang melakukan olahraga pada gerakan gyms, menguatkan otot-otot lengan dan juga menguatkan otot-otot perut ketika kita melakukan gerakan seperti mengayuh sepeda. Ya, semoga teman-teman jadi dengan berbagi pengalaman biar ada manfaatnya terhadap teman-teman. Jadi ini tambahan kembali gerakan tadi untuk menunggu waktu-waktu terakhir. Kita bisa tambahkan gerakan seperti kita masih duduk, namun dengan mengangkat posisi badan dan menurunkan angkat turun, dan yang jelas ketika angkatan ke bawah tidak menyentuh pada posisi tempat duduk. Walaupun menyentuh, itu silakan sentuh untuk paha saja. Dan banyak lagi teman-teman kerabat, kita bisa lakukan gerak-gerakan yang lainnya dengan cara duduk, melakukan gerakan tangan, melakukan apapun bisa. Yang penting semuanya itu adalah ada keterkaitannya. Sekian teman-teman, semoga kita sehat-sehat, sampai berjumpa.